Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Mahasiswa yang baik, dalam kali ini kita akan mengadakan kuliah secara asinkron dan, materi saat ini adalah sistem hukum adat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmi Rini, SHMH, dengan judul Sistem Hukum Adat. Kami persilahkan kepada Ibu Rahmi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Herlinda. Saya akan memulai perkuliahan untuk hari ini pada pertemuan ke-6. Materi kita adalah tentang sistem hukum adat. Jadi setelah kita mempelajari yang terkait dengan ciri dan sifat dari hukum adat yang ternyata memang berbeda dengan yang lain, itu disebabkan karena memang sistem yang diberlakukan pada hukum yang berlaku di wilayah masing-masing negara itu kan memang tidak sama. Tidak sama. Sebenarnya apa yang menjadi dasar pemikiran itu? Kita kan mesti harus tahu bahwa hukum itu merupakan satu sistem. Bayangkan pada anggota tubuh kita atau organ pada tubuh kita ini, seandainya saya, Anda itu merasa ada yang tidak nyaman di tubuh kita, apakah karena nyeri ataukah karena pusing, itu mesti ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kita mempunyai pusat saraf yang kalau orang mempelajari secara in-depth begitu, tubuh kita itu kan terdiri dari banyak saraf. Pusat saraf kita akan terdiri dari, kalau misalnya digambarkan dengan warna, ada yang merah, ada yang biru, ada yang lembut, ada yang kasar, begitu. Kalau itu satu sama lain tidak saling terkait, tentu akan menimbulkan masalah. Mungkin ada kesalahan ya pada sistem saraf kita sehingga saya merasa pusing, itu kenapa. Nah, demikian juga anatomi di dalam hukum itu adalah ada yang terkait dengan asas, terkait dengan sistem, terkait dengan hak, terkait dengan kewajiban. Itu anatominya kalau kita belajar di Fakultas Hukum. Ya toh, kalau belajar di Fakultas Kedokteran yang menjadi anatomi tubuh kita ya ada torak, ada abdomen, ada kranium, kan seperti itu. Sebenarnya apa sistem itu? Kalau ditanya, pasti suatu rangkaian yang merupakan satu kesatuan. Sesuatu yang dirangkai itu artinya lebih dari satu komponen. Lebih dari satu komponen. Sistem hukum Indonesia itu berarti terdiri dari beberapa komponen. Kita sudah pelajari di dalam PHI bahwa secara garis besar dari beberapa komponen yang ada di dalam sistem hukum Indonesia, hukum positif, jus constitutum, itu adalah ada hukum tertulis, ada jurisprudensi, dan ada hukum kebiasaan. Di mana masing-masing komponen itu merupakan satu kesatuan, saling terjalin. Bekerjanya itu harus serasi, harmonis, itu harapannya, idealnya. Seandainya ternyata antar komponen itu ada kesalahan, tidak harmonis, kurang selaras, itu akan menimbulkan konflik. Nah, untungnya hukum juga menyiapkan untuk penyelesaian konflik-konflik hukum itu. Tentu mahasiswa masih ingat dengan adanya lex superior dirukat lehi inferior, lex spesialis dirukat lehi generalis, dan seterusnya. Maka dalam sistem hukum adat ini, pakar hukum adat Indonesia, Profesor Supomo,
menyatakan bahwa tiap-tiap hukum merupakan sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Nah, inilah nanti yang akan menunjukkan bahwa alam pikiran bangsa Indonesia itu tidak sama dengan alam pikiran bangsa lain. Walaupun kita dijajah Belanda ratusan tahun, hukum yang dipakai pun berdasarkan prinsip konkordansi sama, tapi karena alam pikiran bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa Barat, tentu ada norma-norma yang tidak cocok ketika diaplikasikan di Indonesia. Gitu ya. Nah, sistem hukum adat itu bersendikan pada alam pikiran bangsa Indonesia. Tidak sama dengan alam pikiran bangsa Barat. Tidak sama. Kita sudah ketahui bahwa negara Indonesia ini kalau di negara asing, ya di asing, itu terkenal orang-orang Indonesia itu ramah-ramah. Orang Indonesia itu suka bermusyawarah. Itu adalah capnya, mereknya. Mengapa kalau di tempat saya, misalnya di negaranya sana, kok tidak seperti itu? Karena alam pikiran bangsa Barat tidak sama dengan alam pikiran bangsa Indonesia. Di Indonesia itu lebih bersifat pada komunal, kebersamaan, paternalistik. Tetapi proses berpikir alam pikiran bangsa Barat itu kan liberal, individual, seperti itu. Jadi tidak sama. Namun ada kesamaan bahwa hukum itu merupakan satu sistem. Yang satu dengan yang lain komponennya itu saling terkait. Lanjut. Kalau kita bisa mengetahui seperti itu, berdasarkan struktur, cara berpikir, alam pikiran yang tidak sama, menyebabkan beberapa hal itu menjadi beda antara sistem hukum adat dan sistem hukum Barat. Pada tayangan ini, saya menyampaikan ada 3 perbedaan yang mendasar dalam pengaturan menurut sistem hukum Barat dan sistem hukum adat. Pertama, bahwa di dalam sistem hukum Barat mengenal yang dinamakan Sachgelrechten dan Persoonlijkrechten. Sachgelrechten itu adalah hak kebendaan. Persoonlijkrechten itu adalah hak perorangan. Bagaimana untuk hukum adat? Dalam sistem hukum adat tidak mengenal adanya perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan. Nah, bagaimana kalau tidak mengenal adanya perbedaan terkait dengan hak kebendaan dan hak perorangan? Terkait dengan perlindungan hukumnya, ada di tangan hakim. Hakimlah yang akan memberikan penilaian terkait dengan adil tidaknya. Karena dalam sistem hukum adat, itu nanti jika terjadi aksi, maka hanya dibutuhkan pembetulan, reaksi. Rupanya perlu pemahaman lebih in-depth ini keterkaitan dengan pengertian Sachgelrechten. Sachgelrechten itu seperti ini ya. Saya kira ini mahasiswa juga sedang mengambil mata kuliah hukum perdata. Pada minggu-minggu ini sudah diajarkan tentang hukum benda. Saya akan terangkan
sedikit karena nanti akan berbeda dengan pengertian dalam hukum adat. Sachlekrechten. Zaken itu adalah benda. KUH Perdata mengatur tentang benda, itu ada di dalam buku kedua BW. Van Zaken. Van Zaken. Apa yang dimaksud dengan benda? Samakah pengertiannya dengan barang? Sebagai seorang yuris, Anda harus bisa memahami konsep terkait dengan pengertian benda menurut undang-undang dan menurut pemahaman umum, itu karena akan berbeda. Orang awam itu mengartikan barang ya benda, benda ya barang. Tapi kalau konsep undang-undang tidak begitu. Dasar hukum dari hukum benda kan kita bisa melihat pada pasal 499. Apa sih yang menjadi sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, yaitu objek itu, bahwa benda itu adalah barang dan hak. Jelas bahwa kalau konsep undang-undang, barang itu bagian saja dari benda. Karena di samping barang yang namakan benda itu juga termasuk di dalamnya hak. Hak. Ya. Hak itu perlu dilindungi. Perlu dilindungi. Sekarang perhatikan pada diri kita masing-masing. Maaf, ini tidak bersifat purno ya, kalau saya memberikan contoh supaya mudah untuk dipahami saja. Pada diri saya memakai bra Triumph. Anda, mahasiswa saya, memakai CD dengan mereknya misalnya Hing, Rider, atau GT Man misalnya. Yang mahasiswi, putri-putri itu memakai bra mungkin sama dengan saya, Triumph, mungkin apa, yang tulisannya Wakwal itu dibaca bagaimana itu. Nah, seperti itu. Triumph, Hing, itu bukan barang. Itu tidak kelihatan, tapi bernilai ekonomis tinggi. Itu hak. Kita menyebutkannya hak atas benda bergerak. Yang kita kenal dengan hak kekayaan intelektual. Jadi coba lihat, kalau Anda nanti mempunyai perusahaan seperti itu, kemudian mempunyai produk barang yang mereknya kemudian dikenal, manakala terjadi peniruan misalnya, Anda berhak untuk menuntut. Berhak untuk menuntut, karena hak itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ya. Itulah, kalau sistem hukum barat itu mengenal perbedaan antara hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak kebendaan itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sehingga kalau hak kebendaan itu dikatakan absolut, mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Droit de soi, mengikuti kemana saja benda itu berada, mempunyai sifat privilege yang diistimewakan, yang didahulukan, prioritas. Sedangkan kalau Personenrechten ini, hak perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja yang terjadinya karena hubungan hukum perikatan perjanjian. Sehingga kalau Sachlekrechten itu ada di dalam buku kedua, Personenrechten ada di dalam buku ketiga. Ya, misalnya seorang bukan pemilik sawah. Ya, bukan pemilik sawah. Nah, kalau sekarang ini karena buku kedua BW itu sudah mengalami
perkembangan. Artinya tidak semua buku kedua itu menjadi hukum positif di Indonesia. Mengapa? Karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 UU-PA itu, maka buku kedua BW itu menjadi tidak berlaku sepanjang mengenai bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotek tanah. Jadi pada tahun 60 itu untuk tanah tidak berlaku kecuali terkait dengan hipotek tanah. Tetapi kemudian pada tahun 1996 dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka hipotek tanah juga menjadi tidak berlaku. Sehingga pembebanan yang hanya diberlakukan terhadap buku kedua BW itu adalah hipotek selain tanah. Jadi memang pengaturannya sangat rinci di dalam hukum barat itu. Nah, hukum adat tidak mengenal perbedaan seperti itu. Tidak mengenal Sachalekrechten, tidak mengenal Persoonlijkrechten. Maka kalau ada persoalan hukum, ada sengketa, perlindungan hukumnya di tangan hakim. Di tangan hakim. Dengan menimbang berat ringannya kepentingan hukum yang saling bertentangan. Karena apa? Hakim lebih cenderung condong untuk bisa memberikan keadilan. Ya, memberikan keadilan. Inilah yang bisa membedakan. Tidak mengenal hak kebendaan dan hak perorangan, tetapi juga dalam hukum bendanya tidak mengenal benda bergerak dan juga tidak mengenal benda tidak bergerak. Yang dikenal dalam sistem hukum adat itu adalah istilah tanah dan bukan tanah. Itu saja. Mengapa berbeda? Karena cara berpikirnya, sudut pandang berbeda. Karena berbeda, alam pikirannya berbeda. Menurut hukum adat itu kan komunal yang saya katakan tadi. Sungguh tidak individual. Sangat nampak itu ketika di dalam hukum waris ya, hukum waris adat. Hukum waris adat itu merupakan satu proses penerusan dan pengoperan barang, baik yang berwujud benda, berwujud barang. Nah, di sini kan tidak membedakan barang dan benda, maupun yang tidak berwujud. Material goederen atau immaterial goederen dari satu angkatan ke angkatan yang lain. Nah, artinya apa? Komunalnya di sini ialah harta milik orang tua itu sesungguhnya juga milik anak. Sehingga dalam hukum waris adat itu tidak mengenal hibah. Karena hibah diperhitungkan sebagai bagian waris. Ya. Tapi kalau dalam hukum barat, yang namanya warisan, itu benar-benar dengan alam pikiran yang individual, harta orang tua itu ya mutlak miliknya sendiri. Sehingga ketika akan diteruskan kepada ahli warisnya menunggu kematian. Atau dengan kata lain, begitu terjadi kematian, harta warisan tadi tidak ada pemiliknya, maka harus segera dialihkan kepada ahli warisnya. Nah, contoh-contoh tadi itu membuktikan bahwa alam pikiran barat tidak sama dengan hukum adat. Kedua, perbedaan yang nampak dalam sistem hukum adat dan sistem hukum barat itu ialah bahwa di dalam hukum barat mengenal yang namanya publik recht dan privat recht. Hukum publik dan hukum privat itu dapat ditarik benang merahnya. Ini publik, ini privat. Tetapi dalam hukum adat tidak mengenal. Tidak mengenal. Nah, saya sedikit mengulang untuk PHI. Ya, ketika kita membicarakan terkait dengan sistem hukum yang berlaku di dunia ini, sebenarnya sangat banyak. Kurang lebih ada 42 sistem hukum yang berlaku di dunia. Namun, yang paling banyak
atau familiar itu dikenal adalah kontinental, kemudian juga Anglo-Saxon, dan sistem hukum sosialis. Paling dikenal lagi hanya 2 saja, kontinental dan Anglo-Saxon. Nah, kalau di Indonesia dikenalnya karena kita ini kontinental, di samping itu yang berlaku adalah juga sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Persoalan adanya pembagian publik hukum umum dan privat, hukum perseorangan, hukum pribadi, hukum privat, ini tidak sama pada sistem hukum common law dan civil law. Kita termasuk di dalam civil law. Namun dalam hukum adat tidak mengenal itu. Kita bandingkan pengertiannya. Kalau privat, ya sistem ada pembagian hukum privat itu terletak kepada kepentingan yang dilindungi. Untuk hukum privat, kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan perseorangan. Sedangkan dalam hukum publik melindungi kepentingan umum. Kalau kita breakdown lagi, misalnya dalam hukum privat itu ada hukum perdata, ada hukum dagang, gitu. Kalau hukum publiknya ada pidana, tata negara, administrasi negara, dan hukum internasional. Ada perbedaan keterkaitan dengan publik dan privat itu yang dalam hukum adat tidak ada, maka jika terjadi perbedaan itu adalah hanya sebatas pada menganalogikan saja. Jika ada pun, maka ukurannya adalah berbeda antara lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat. Karena akan kembali pada perlindungan hukumnya, ialah jika terjadi aksi, maka yang dibutuhkan adalah reaksi, yaitu bagaimana mengembalikan kepada sesuatu sesuai asalnya. Karena dalam sistem hukum adat itu menganut corak yang religius magis. Alam pikiran hukum adat itu keterkaitan antara masyarakat, individu, dunia lahir, dan dunia gaib. Itu harus harmonis. Jangan sampai terjadi gap ya. Jadi tidak adanya keselarasan misalnya antara dunia lahir dan dunia gaib. Karena religius magis itu ada melekat pada corak hukum adat. Contoh yang paling bisa dikenali dan sangat familiar itu ialah ketika kita di Bali. Ya, dalam sistem hukum adat Bali itu antara agama, hukum, budaya itu berimbit. Semuanya adalah bernilai religius magis. Kita kan bisa melihat secara faktual bagaimana kebiasaan orang Bali selalu menyiapkan sesaji. Dan itu tidak pernah untuk dilakukan pelanggaran. Bahkan kalau hukum adat itu bercirikan tidak tertulis, di Bali ada hukum adat yang tertulis dalam bentuk awit-awit. Sehingga masyarakatnya pun ketaatan terhadap hukum adat itu lebih kuat, lebih kental daripada hukum negara. Lihatlah
ketika ada pecalang itu misalnya. Ketika kita memakai, atau orang Bali itu ketika memakai pakaian adatnya, itu sudah berkonotasi untuk melakukan ibadah. Jika naik kendaraan misalnya tidak memakai helm, ya bisa dimaki, karena itu ritual. Ritualnya seperti itu. Ya, jadi ketaatan terhadap hukum adatnya lebih kuat daripada hukum negara. Banyak contoh dalam sistem hukum adat itu keterkaitan dengan alam pikiran hukum adat itu sendiri, coraknya, ya, adalah misalnya kalau di Lombok atau kita di Jawa itu ada kebiasaan-kebiasaan melakukan upacara selamatan. Jadi ada rites de prinsip upacara peralihan. Bagaimana seorang bayi dalam kandungan beralih alamnya ketika dilahirkan, orang tuanya mengatakan selamatan. Kita di Jawa menyebutkannya dengan brokohan. Nanti ketika sudah 35 hari, kita menyebutnya dengan selapanan. Nanti kalau sudah 7 bulan, kita menyebut dengan tegak siten, ya, karena menginjak tanah. Nah, itu adalah penuh dengan upacara peralihan. Tanpa kita itu memperlakukan atau berpikiran syirik, ya, sebenarnya itu hanya merupakan satu lambang, karena di dalamnya ada doa-doa. Nah itu, jadi karena memang diselimuti oleh alam pikiran hukum adat yang komunal, bahwa sesungguhnya antara individu dengan masyarakat itu merupakan satu kesatuan. Kita itu ibaratnya satu jasad, ya, jasad renik hidup. Ibaratnya misalnya, kalau saya mencubit lengan saya, itu yang terasa itu bukan lengan saja, tapi bagaimana jika Anda memandang raut muka saya akan mengernyitkan mata ini, kemudian saya akan mengaduh lisan saya. Jadi pada ini yang disebut ada lengan, tapi merasa seluruhnya. Jadi itulah yang terjadi di dalam alam pikiran hukum adat kita, bahwa antara individu dan masyarakat itu seharusnya harmonis, selaras, karena merupakan satu jasad renik hidup. Ya, itu yang menjadi alam pikiran hukum adat. Nah, perbedaan ketika antara hukum barat dan sistem hukum adat tadi ialah ketika di peradilan. Zaman dulu itu untuk pelanggaran sifatnya pidana diadili oleh hakim pidana, dan untuk yang sifatnya keperdataan diadili oleh hakim yang perdata. Tetapi di dalam hukum adat tidak seperti itu. Kan pemikiran itu adalah pada masa lampau. Sebab kalau masa sekarang tidak seperti itu. Undang-undang peradilan kita itu sudah dinaungi oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Peradilan. Undang-Undang Nomor 48 ya, tahun 2009. Sudah seperti itu, sehingga tidak lagi untuk pelanggaran yang dipisahkan antara sifat publik dan privatnya. Nah, corak berpikir, alam pikiran bangsa Indonesia itu sendiri juga nampak di dalam asas dasar hukum adat. Asas dasar hukum adat itu sifatnya masih sangat abstrak. Nah, tentu saja karena abstrak, tentu nanti itu harus dinormalkan supaya bisa
bersifat konkret. Ada 3 dasar dari asas hukum adat ialah asas dasar kebersamaan, totalitas, dan adanya itu merupakan asas kelurahan dalam pemikiran. Asas kebersamaan itu bisa diwujudkan dalam bentuk gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan. Nah, ini kan tidak asing bagi kita. Bangsa Indonesia itu sangat erat ketika akan melakukan bentuk-bentuk kebersamaan dengan gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan. Nampak betul bahwa hukum itu mempunyai unsur di dalam masyarakat. Jadi bukan individu, tetapi individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Hukum itu adanya di dalam masyarakat. Ya, adanya kebersamaan itu. Man is social being. Schon Politiken. Kecenderungan untuk hidup berkelompok. Kalau ada perselisihan, kalau ada kekacauan, itu kan mudah diselesaikan kalau kita itu secara bersama-sama, saling tolong-menolong. Bentuk kekeluargaannya itu adalah yang gemenskap. Kemudian juga asas dasar hukum totalitas ini bisa berwujud di dalam asas fungsi sosial, asas perwakilan, dan asas persetujuan. Asas fungsi sosial ini dikonkretkan dalam norma nampak pada Undang-Undang Pokok Agraria. Nanti mohon dicek, dilihat, dibaca pasal 6 bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Jadi tidak bersifat individu. Manakala dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka harus merelakan hak miliknya itu untuk ya misalnya untuk fasilitas umum, ya karena mempunyai fungsi sosial. Asas perwakilan, kita ada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu maksud saya. Ya, jadi kan yang mewakili rakyat itu ada di kelembagaan dengan asas perwakilan. Nah, asas kelumrahan itu muncul di dalam asas perjanjian real dan terang. Nah, ini kalau dikonkretkan juga mewujud di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ketika melakukan transaksi tanah, jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT. Itu sebenarnya perwujudan dari asas perjanjian yang real, terang, kontan. Nah, inilah. Lanjut. Adanya perbedaan sistem hukum itu juga berimplikasi pada bahasa hukum. Ya, bahasa hukum. Dari awal kan kita sudah mempelajari ya, kalau kita menyebutkan siapa subjek hukum itu, manusia atau orang. Nah, memang ternyata ketika kita menyebutkan manusia dan orang, itu keterkaitan dengan bahasa hukum berbeda makna. Kalau manusia itu gejala biologis, kalau orang adalah gejala masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban. Demikian juga ini kalau kita wujudkan dalam hukum perdata, bahasa hukum ini berpengaruh di dalam misalnya istilah jual beli. Kalau jual menurut hukum adat itu merupakan suatu overdraft, yaitu pengoperan hak. Tetapi kalau hukum barat itu merupakan suatu verkopen, yaitu perbuatan hukum yang sifatnya obligatif, menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau jual itu harus kan
ya dioperkan haknya, maka berbeda pengertiannya. Demikian juga untuk menyatakan satu istilah yang mempunyai pengertian berbeda-beda, yaitu misalnya istilah gantung dipakai untuk menyebut keadaan yang belum tetap. Warisan yang digantung artinya warisan yang belum dibagi. Nah, juga ketika kita menyebutkan DP, uang muka, panjer, nah itu adalah tanda ikatan, tanda jadi dalam suatu transaksi. Nah biasanya kalau kita itu melanggar tanda jadi, kita harus melihat siapa yang melakukan pelanggaran. Kalau yang meletakkan tanda jadi, kemudian tidak jadi, maka hilang tanda jadi itu. Tapi kalau tanda jadi itu dilanggar oleh yang menerima, maka ia harus mengembalikan 2 kali lipat. Jadi berdampak, berimplikasi pada bahasa hukum karena perbedaan sistem hukum. Baik, lanjut. Nah, ini rupanya adalah materi untuk sistem hukum yang slide terakhir ini, yaitu kekuatan material berlakunya peraturan atau hukum adat itu. Seperti diketahui bahwa kalau Tirhar itu terkenal dengan teori keputusannya, ajaran keputusan, bahwa suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan bisa menjadi hukum kalau itu diputuskan oleh para fungsionaris hukum. Jadi decision clear, ajaran setelah diputuskan oleh para penguasa. Apakah hanya ada pada sesuatu yang ada sengketanya? Ternyata tidak. Sesuatu bisa menjadi hukum kalau sudah ditetapkan oleh para penguasa. Itu maka disebut dengan decision based teori keputusan. Putusan yang sudah formal itulah yang mengandung peraturan hukum. Sementara kalau Profesor Supomo mengukur berlakunya hukum, kekuatan material dari peraturan hukum itu dengan pernyataan bahwa suatu kekuatan material dari suatu penetapan para penguasa dalam masyarakat bersifat penuh apabila penetapan itu ditaati oleh masyarakat di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dan memang pada ciri hukum adat sudah kita bicarakan bahwa tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum adat itu memang dimulai dari kehidupan mereka sehari-hari. Dan diajarkannya itu adalah ketika anak-anak itu masih dalam buaya. Ya, jadi itu sudah ditanamkan bagaimana harus mentaati peraturan-peraturan yang menjadi ukuran di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi tebal tipisnya kekuatan material suatu peraturan hukum adat, Supomo memberikan ukuran bahwa terkait dengan frekuensi penetapan-penetapan yang serupa. Jadi dilihat dari jumlah penetapannya. Kemudian seberapa jauh keadaan sosial dan masyarakat mengalami perubahan. Kita sudah pelajari bahwa corak hukum adat itu atau sifatnya tidak statis,
melainkan dinamis. Hukum itu tidak beku, hukum itu berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Jadi, jika ada perubahan dan itu diterima oleh masyarakat, maka kebiasaan yang dilakukan menjadi hukum adatnya. Kemudian, seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku. Selaras, dapat diterima, tidak menimbulkan gejolak. Karena sesuatu yang dianggap baik, dianggap adil menurut hukum negara, itu belum tentu menyentuh rasa keadilan masyarakat. Karena ukuran yang dipakainya tidak sama. Kemudian, seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat manusia. Kita tahu bahwa hak asasi manusia itu diterima dengan sendirinya. Kita mendapatkan hak asasi manusia itu dengan sendirinya, bukan karena suatu perbuatan. Jadi bagaimana kita saling menghormati, menghargai sesama. Kita kembalikan kepada sifat yang gemenskap. Berarti kalau gemenskap itu lebih mengedepankan emosional. Anda bisa memberikan contoh yang ada di sekitar masing-masing ya. Bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat untuk di masyarakat sederhana dan di dalam masyarakat modern. Nah, itulah sistem yang berlaku di dalam hukum adat berbeda dengan sistem dalam hukum barat karena proses berpikir, alat pikirannya tidak sama. Ya. Strukturnya tidak sama, budayanya tidak sama. Nah, mudah-mudahan ini bisa dapat dikembangkan untuk menuju materi-materi berikutnya. Bisa untuk dijadikan analisis suatu perkara. Jadi bagaimana kalau kita diminta untuk mengkaji suatu persoalan, kita kembalikan kepada asas-asas dasar. Saya kira demikian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Herlinda untuk menutup Baik, terima kasih. perkuliahan hari ini. Baik, terima kasih Ibu Bunda Dr. Rahmi Sulistiorini SHMH atas pemaparannya. Insya Allah tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali dan apabila kepada semua pemirsa yang dimanapun berada, apakah itu mahasiswa atau masyarakat pada umumnya, seandainya jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, monggo bisa komentar di laman komennya ya, laman komentarnya. Demikian, Bunda Rahmi, saya ucapkan terima kasih, insya Allah bermanfaat. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.